البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir daripada pembahasan kitab ini, yaitu pembahasan seputar bahayanya dosa-dosa besar terhadap seorang muslim. Kemarin terakhir kita baca yaitu larangan berbuat hasad, tajassus, yaitu menginteli saudaranya atau mencari-cari kesalahan saudaranya, dan juga larangan untuk mencaci maki dan menghina, serta larangan untuk ghibah dan mengadu domba. Berikutnya halaman 289. Yang punya kitab perhatikan baik-baik, 289. Kita lihat sini barakallahu fiik. Qala al-mu'allif asbahullah kama anna al-islam yuharibu bi shiddati tafruqah al-unsuriyah wa tamyiz at-tabaqi baina afradil mujtama'. Sebagaimana pula agama Islam memerangi dengan peperangan yang sangat keras terhadap perpecahan yang dibangun di atas fanatik terhadap suatu kelompok, marga, suku atau yang semisalnya, dan memerangi keras orang-orang yang mereka berusaha untuk memisahkan diri dari masyarakat. Maksudnya memisahkan diri di sini adalah apa? Barakallahu fi, bertindak yang tidak sesuai dengan syariat, bertindak jahat. Fal kullu fi nadharihi sawasiyah la fadla li arabi wa ala ajami wa la abyad ala aswad illa bima yahmiluhu al-wahid minhum fi qalbihi min dinin wa taqwa. Naam, sahih. Perhatikan baik-baik sini. Semuanya di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala sama semuanya. Tidak ada yang diutamakan atau lebih utama. Perhatikan baik-baik ya, semuanya sama. Semua manusia pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama semuanya. Tidak Arabi, tidak pula ajami, tidak yang berkulit putih, tidak pula yang berkulit hitam. Kecuali ini, yang mengecualikan ini perlu diperhatikan. Jadi semuanya di hadapan Allah taala sama semuanya. Yang kulit hitam, kulit putih, kemudian yang ajam, yang Arabnya sama semuanya. Kecuali bima yahmiluhu al-wahid minhum, kecuali sifat yang dibawa oleh salah satu di antara mereka di dalam hatinya berupa agama dan ketakwaan. Ini yang bedakan. Paham ya? Jadi sebenarnya barometer ukuran seorang mulia di hadapan Allah taala bukan karena kulitnya putih, bukan karena kulitnya hitam, bukan karena orang Arab, bukan pula karena orang ajam, tapi agama dan ketakwaan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sering antum dengar apa? Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Karena ketakwaan ini barakallahu fiik merupakan di samping itu tanda kemuliaan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu perbekalan yang paling besar di akhirat kelak. Orang ketika meninggal dunia kan butuh bekal. Di hadapan Allah Ta'ala dia butuh bekal. Perbekalan yang paling besar ketakwaan. Sampai-sampai Allah Ta'ala perintahkan untuk apa? Berbekal dengannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekal kalian. Berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Definisi takwa sudah kami sebutkan berkali-kali. Di sana ada definisi yang bagus. Yang disebutkan oleh Imam Talib bin Habib rahmatullah alaih, namun kita memakai definisi yang lain yang mudah dipahami dan juga barakallahu fiik sering disebutkan para ulama juga. Apa itu definisi takwa? An yaj'alal insanu bainahu wa baina adabillah wiqayatan bi fi'lil awamirihi wastinabi nawahihi. Digabung dengan definisi Talib bin Habib apa? Ibtigha'an li thawabillah wattiqa'an min adabillah. Paham ya? Apa artinya? Seorang hamba menjadikan antara dirinya dan adab Allah Ta'ala tameng. Paham ya? Pembatas. Apa pembatasnya barakallahu fiik? Dengan cara apa menjadikan pembatas tersebut? Barakallahu fiikum. Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam rangka apa itu semuanya? Ibtigha'an limardatillah aw li thawabillah. Dalam rangka untuk apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka khaufan min adzabillah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu kalau digabung karena di dalam barakallahu fikum definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Talib bin Habib, barakallahu fikum ada dua inti tadi itu. Dalam rangka mengharapkan pahala Allah dan dalam rangka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang sufiyah. Orang sufiyah kata mereka kami beribadah kepada Allah karena cinta katanya. Bukan karena takut nerakanya, bukan karena mengharap surganya katanya. Allahul musta'an. Jadi mereka beribadah kata mereka bukan karena cinta, bukan karena mengharapkan surganya dan bukan karena takut terhadap nerakanya, tapi karena cinta kepada Allah Ta'ala. Bagus gak kelihatannya? Kelihatannya bagus ujungnya saja. Cinta kepada Allah Ta'ala bagus, tapi yang dua poin ini al-mahabbah itu bagus, tapi dua poin ini ar-raja' wal khauf mereka gak memilikinya. Allah musta'an. Sampai-sampai ada ungkapan dari mereka, ya Allah, kalau seandainya kami beribadah karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan ke surgamu. Dan kalau seandainya kami beribadah karena takut nerakamu, masukkanlah sekalian. Bayangkan, itu sudah mulai mengarah kepada perkara yang parah seperti itu. Nah, terus bagaimana yang sahih? Yang sahih barakallahu fiik, kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta kepada Allah Ta'ala. Kedua, raja karena mengharapkan surga Allah Ta'ala. Yang ketiga, khauf karena takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Harus terkumpul padanya tiga perkara ini ya. 3 poin, 3 rukun dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah war raja wal khauf. Rasa cinta dan berharap serta rasa takut. Cinta kepada Allah Ta'ala, mengharapkan surganya, takut terhadap nerakanya. Pahami Bapak ya? Nah, jadi sangat disayangkan, Allah musta'an. Yang kalau orang beribadah cuma karena cinta saja. Ana beribadah itu karena cinta, bukan karena takut nerakanya, bukan karena mengharapkan surganya. Aneh. Allah musta'an. Orang berupaya semaksimal mungkin beramal sebisa mungkin untuk mendapatkan surganya, ini malah aneh pemikirannya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Jadi patokannya apa? At-taqwa ya. At-taqwa itu sumber utama. Dasar pokok, barometer ukuran di hadapan Allah Ta'ala. Bukan karena orang ajam, bukan karena orang Arab, bukan karena kulit putih, bukan. Tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai-sampai pakaian ketakwaan itu pakaian yang terbaik. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Masya Allah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi.
yatanafas al-jami' ala haddin sawa fil a'mal salihah. Semuanya berlomba-lomba. Semuanya sama berlomba-lomba di dalam mengamalkan amalan saleh. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Artinya, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari barakallahu fikum dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Antum, kita semuanya mungkin ada yang sukunya itu, sukunya ini. Ada orang Jawa, orang Sunda, ya enggak? Kemudian juga ada 6 orang luar Jawa, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Ta'arufu, agar saling ta'aruf, saling mengenal. Tapi ingat, itu semua bukan patokan. Patokannya sekarang ini, barometernya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui dan juga zat yang maha teliti. Masya Allah. Jadi sudah tahu barometernya ya. Kalau sudah tahu barometernya, enggak usah merasa minder dengan orang yang berkulit putih, minder dengan orang kaya, minder dengan orang yang keturunan bangsawan, minder dengan orang yang keturunan Arab. Jangan. Semuanya patokannya di sini, ketakwaan. Nah, ketakwaan ini yang perlu kita upayakan. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sumber barakallahu fikum. Sumber apa barakallahu fikum? Kebahagiaan dunia dan akhirat, ketakwaan. Orang bertakwa akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau orang tidak bertakwa, ilmu sangat sulit untuk dia dapatkan. Apa dalilnya? Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan mengajari kalian. Ngasih ilmu, memberikan ilmu kepada orang-orang yang bertakwa. Paham ya? Kemudian ketakwaan sumber rezeki. Orang mau banyak rezekinya, lancar rezekinya, dimudahkan rezekinya, takwa. Ingat-ingat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Satu. Yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Masya Allah. Kita lihat yang pertama dulu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu." Ini syahidnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan berikan padanya jalan keluar, solusi. Diberi solusi, jalan keluar yang terbaik. Kemudian apa balasannya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki pada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Rezeki datang tanpa antum menyangka-nyangka, tanpa antum menduga-duga. Paham ya? Tanpa antum sadari, rezeki datang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Banyak orderan. Kalau jualan, misalkan jualan online yang semisalnya, banyak orang yang pesan, banyak orang yang beli, banyak orang yang barakallahu fikum mengkonsumsi misalkan. Seperti itu. Masya Allah. Tapi modalnya takwa. Karena takwa ini kalau enggak diupayakan, diusahakan sangat berat. Nah, apalagi ketika lalai, upayakan kita senantiasa ingat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada ungkapan apa? Untuk menghibur hati yang rasanya barakallahu fikum teriris-iris dengan melihat keadaan orang-orang kaya, orang-orang yang banyak hartanya. Ternyata ada hiburan dengan satu pantun yang sangat bagus sekali. Paham ya? Hiburan bagi orang-orang yang merasa lalai, merasa sudah pokoknya enggak bisa. Rezeki hanya milik orang kaya. Ternyata ada hiburannya. Ingat hiburannya? Dari awal loh. Ingat enggak? Atau yang potongannya enggak masalah, yang antum ingat potongan tadi. Naam. Paham ya? Potongannya, fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa. Qad razaqat at-tayra wal huta fil bahri. Yang hafal sempurna? Antum hafal sempurna antum? Antum hafal sempurna?
Hamdalah ingat? Antum Abdullah? Ingat? Yang sempurna? Ayo yang keras. Ya, tiga. Min haitsu la tadri. Ayo. Fa kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqa? Qad razaqat at-tayra wal huta wal bahri. Dengarkan ya, tak ulangi lagi pantunnya. Alaika bi taqwallahi in kunta ghafila. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fa kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqa? Qad razaqat at-tayra wal huta fil bahri. Masyaallah. Itu nasihat yang berbentuk pantun tapi sangat menyentuh. Artinya apa? Wajib atasmu bertakwa kepada Allah ketika kamu lalai. Lalai ghaflah, segera bertakwa kepada Allah Ta'ala. Biar apa? Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Akan datang kepadamu rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Kamu enggak tahu, ternyata ada rezeki nomplok datang secara tiba-tiba. Kenapa kok harus demikian? Apa hiburan berikutnya? Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Bagaimana mungkin kok kamu malah takut? Bagaimana kamu takut kefakiran sedangkan Allah Ta'ala yang memberikan rezeki? Santai aja, Allah Ta'ala zat yang memberikan rezeki. Jangan takut fakir. Qad razaqat tayra wal huta al bahri. Bayangkan, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepada tayr, yaitu seekor burung, dan ikan yang besar di dalam lautan. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Ta'ala. Antum lihat burung, kelihatannya santai, terbang sana, terbang sini, tapi rezekinya ada. Antum melihat ikan besar di laut, ikan paus yang besar itu kelihatannya makannya sehari berapa, coba bayangkan. Banyak yang perlu dikonsumsi, tapi Allah Ta'ala tidak lalai, tetap memberikan rezeki. Jadi nggak perlu khawatir. Paham ya? Nah, kita dibanding burung, kita berakal. Kita dibanding ikan di lautan, kita bukan ikan. Ya enggak? Itu aja yang hewan dapat rezeki. Kita manusia dikasih akal, harus bisa mengkondisikan. Setelah ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hati, tenang pikiran. Tapi kalau enggak pernah punya modal takwa, tidak akan terlahirkan ikhtiar dan juga apa? Tawakal. Nah, inilah yang membuat orang terhantui terus. Nanti bagaimana ya? Kedepannya bagaimana? Makan apa? Ini uang tinggal 100.000 ini. Uang tinggal 50.000, santai aja. Paham ya? Kalau dia itu paham tentang at-taqwa, akan melahirkan ikhtiar wa tawakkul. Ini yang bikin tenang. Ikhtiar, berusaha, tawakal, pasrah. Tawakal tanpa ikhtiar, qadhun bi syariah. Tawakal tanpa menempuh usaha, celaan terhadap syariat. Ana tawakal dah, tawakal kepada Allah. Mati ya mati, hidup. Jamaah tabligh. Atau sebagian mereka khuruj 40 hari. Keluarganya enggak dikasih apa-apa. Meninggalkan uang cuma 100.000, tawakal kepada Allah Ta'ala. Rezeki tangan Allah Ta'ala. Hidup ya alhamdulillah, kalaupun mati sudah takdirnya katanya. Pulang keluarganya mati semuanya. Allah musta'an. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita bertawakal tanpa modal ikhtiar. Ini penting. Dan ikhtiar yang paling besar ad-du'a. Doa. Termasuk usaha juga itu doa. Jangan nyepelekan masa doa tok. Paham ya? Berdoa jangan sepelekan. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin doa tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau orang bertawakal kepada Allah Ta'ala, jangan sampai melupakan ikhtiar. Ikhtiar dan tawakkul itu apa? Dua perkara yang terlahirkan dari ketakwaan tadi itu. Jadi kalau orang itu bertakwa, akan ikhtiar, setelah tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Ini perlu diperhatikan. Nah, ini sekedar selingan mengenai faedah tadi itu, jangan sampai terlupakan. Pantun yang berisikan apa? Nah, nasihat dan hiburan tadi itu, alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa. Qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Masyaallah. Naam, tenang sudah. Rezeki di tangan Allah Ta'ala. Hamba hanya apa? Ikhtiar dan tawakal. Masya Allah. Kita lihat di sini.
Wa min a'dhamil i'tida' 'alal a'rad muqarabatuz zina. Termasuk jenis tindakan kriminalitas kejahatan yang paling besar terhadap harga diri dan kehormatan seorang adalah mendekati perzinahan. Mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Jangan seperti pemikiran orang-orang yang terbalik. Itu kan larangannya mendekati, Ustaz. Kalau zina sekarang atau sekalian tidak masalah katanya. Lafadznya apa? Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Larangannya kan mendekati. Nah, ini pemikiran orang yang terbalik ini ya. Larangannya kan mendekati, kalau zina enggak ada larangan katanya. Kita katakan mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Caranya gitu. Jadi kalau menggunakan apa, memahami ayat itu, ada yang namanya mafhum mukhalafah, ada yang namanya apa, dipahami sebaliknya dan bahkan lebih dahsyat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu memahami sesuatu yang lebih apa? Yang lebih asyad, yang ringan aja dilarang, apalagi yang lebih parah gitu loh. Mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Cara memahami seperti itu. Paham ya? Naam. Kita lihat sini. Kalau mafhum mukhalafah contohnya apa? Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu kita pahami dari ayat tersebut sebaliknya. Contohnya perkataan Allah Ta'ala, Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Perhatikan dulu ayat ini. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Yang kita pahami sebaliknya. Sebaliknya, yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dia akan sesat dan sengsara. Itu namanya mafhum mukhalafah namanya. Jadi memahaminya itu sebaliknya gitu loh. Paham ya? Kalau yang tadi itu, itu artinya apa? An-nahyu 'anil akhaf yadullu 'ala annahu yadullu 'ala an asad yadullu 'ala anna barakallahu fikum asyadun nahyan. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya an-nahyu 'anil akhaf yadullu 'ala anna akbar asyadun nahyan. Jadi larangan dari sesuatu yang ringan itu menunjukkan bahwasanya yang lebih besar itu lebih dilarang lagi gitu loh. Yang tadi itu wala taqrabuz zina. Paham ya? Bukan diambil sisi apa? Sisi negatif yang sesuai hawa nafsu mereka. Itu larangan mendekati katanya. Kalau zina sekarang enggak dilarang katanya. Allah musta'an. Kita katakan mendekati yang ringan aja dilarang, apalagi berzina lebih dilarang lagi. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Itu semuanya dibahas dalam kitab Ushul Tafsir atau dalam masalah pembahasan ilmu tafsir. Nah, kita lihat sini. Waz-zina muharramun wa kabiratun min kaba'iriz dzunub wa 'amalun khabithun mufsidun lil akhlaqi wal mustama'ati wa musabbibun li ikhtilatil ansab wa dhi'il usar wa faqdanit tarbiyah as-sahihah. Masyaallah, Allahul musta'an. Nah, ini penjelasannya sangat bagus sekali. Kita lihat di sini. Dan perzinahan diharamkan dan termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa-dosa besar yang paling besar di antaranya perzinahan ini. Kenapa kalau demikian? Dikarenakan di samping dia itu dosa besar, dia adalah amalun khabis, perbuatan yang tercela. Mufsidun ini merusak lil akhlaqi wal mustama'at. Merusak akhlak dan merusak masyarakat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Di masyarakat terkadang rusak sebabnya karena perzinahan, perselingkuhan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, perjudian, minuman keras, itu semuanya perusak semuanya. Di antara perzinahan ini. Wa musabbibun ikhtilatil ansab, ya kan? Dan sebab bercampurnya nasab. Orang berzina akhirnya keturunannya tercampur. Iya enggak? Nah, barakallahu fiik. Karena orang kalau menikah punya keturunannya seharusnya nisbahnya kepada bapaknya gitu loh. Lah sekarang satu perempuan banyak bapak, bercampur-campur. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Karena nisbah itu pendapat yang sahih nisbah kepada bapaknya. Kalau bapaknya orang Arab, orang Yaman misalkan, ibunya orang Indonesia, nanti nisbah bisa al-Yamani. Bisa. Paham ya? Kalau ibunya orang Jawa, kalau bapaknya orang Jawa, kemudian ibunya orang Arab, nanti ya al-Jawi. Paham ya? Nisbahnya kepada bapaknya. Seperti itu. Itu sudah disebutkan dalam ansab ya, dalam masalah nisbah. Jadi kalau perzinahan termasuk sebab apa? Bercampurnya nasab. Bercampurnya garis keturunan, enggak jelas ini anak siapa gitu loh. Paham ya? Mau dibilang anaknya fulan ternyata anaknya Alan.
Ibunya satu, bapaknya banyak. Berzinaan kan? Allahul musta'an. Wadhi'il usar, dan akan menimbulkan apa? Terlantarnya keluarga terlantar. Paham ya? Tersia-siakan, terlantar. Wa fuqdani tarbiyah shahihah, dan akan hilangnya pendidikan yang sahih. Sebabnya karena perzinaan tadi. Makanya sarana yang mengarah pada perzinaan ditutup. Wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati perzinaan. Semua sarana, semua fasilitas yang mengarah ke sana tutup. Kalau fasilitas HP, hancurkan HP-nya. Kondisikan HP-nya. Kalau fasilitasnya karena mungkin dia suka mainan Facebook misalkan, atau mainan barakallahu fikum Instagram misalkan, atau intinya medsos yang ada, hindari. Karena apa? Karena namanya saddud dari'ah, menutup celah, menutup pintu yang mengarah pada perzinahan, tutup semuanya. Paham ya? Karena kalau itu enggak ditutup, barakallahu fik, dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kalau zaman sekarang kan lebih ngeri lagi. Zaman dahulu yang HP pada jadul aja, zaman dahulu atau tempo dulu itu ya. Barakallahu fiik, itu aja apa? Itu aja banyak terjadi, apalagi zaman sekarang. Yang HP-nya tinggal digores-gores itu ya, lames-lames gitu ya. Allah musta'an, sentuh itu ya. Allah musta'an, yang terhindari. Semua sarana fasilitas yang mengarah pada perzinahan dihindari semuanya. Karena kalau fasilitasnya HP yang dikondisikan. Kalau fasilitasnya karena dia sekolahan ikhtilatiyah campur baur laki-laki dan perempuan, berarti dicegah jangan sampai terjadi. Paham ya? Itu penting sekali. Karena apa? Karena mencegah, menghindari, menutup sarana dari itu, berarti dia apa? Ingin mendapatkan ujung atau ghayah puncak yang terbaik. Tapi kalau pintu-pintunya dibuka terus, paham ya? Sarananya dibiarkan, itu nanti mengarah ke sana. Paham ya? Zaman sekarang kan cuma SMS, nelpon, dah selesai. Ketemuan alun-alun. Allah musta'an. Hindari barakallahu fik, berbahaya. Jadi perkara yang mengarah pada perzinahan tutup semua celahnya, semua pintunya ditutup. Kita lihat, wa auladuz zina yash'urun bimararatil jarimah huwa karahiyatul mustama', ya kan? Anak-anak penzina, anaknya aja itu sudah apa? Tidak tenang. Ini anaknya. Ibunya jelas apa? Ibunya jelas memikul dosanya karena ibunya itu yang berzina. Paham ya? Barakallahu fi. Kalau seandainya anaknya berdosa gara-gara ibunya itu, ibunya terkena juga. Barakallahu fi. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa auladuz zina, dan anak-anak penzina atau anak-anak hasil zina, mereka merasa dan pahitnya perbuatan kejahatan kriminalitas tersebut. Dan apa? Akan merasakan apa? Dibencinya di masyarakat. Oh, ini anaknya penzina ini. Anaknya fulanah, anaknya Bu fulan. Jelek pandangannya masyarakat. Allah musta'an. Qala Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perzinahan. Karena sesungguhnya perzinahan itu adalah perkara yang jelek, perkara jahat, dan sejelek-jelek jalan. Allah musta'an, sejelek-jelek pekerjaan, jalan perzinahan. Banyak kan orang-orang yang mereka barakallahu fikum jauh dari ilmu, para wanita yang tidak terdidik. Karena wanita itu kemasannya lemah, kurang akal, kurang agama, itu harus kita pahami itu. Bukan memojokkan, bukan merendahkan, itu memang nas langsung. Naqsul aql wad din, kurang agama, kurang akal. Perempuan kalau enggak dikondisikan, kalau enggak dinasihati, kalau enggak dibimbing, tetap bengkok dia. Karena tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atasnya. Kalau antum biarkan bengkok, ya bengkok terus. Kalau antum paksa diluruskan, patah tulang rusuknya. Dan terus bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik, lembut, penyayang, sodorkan dalil di hadapannya, ini haram, enggak boleh. Seperti itu. Barakallahu fiik. Karena apa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang jauh dari ilmu agama, perempuan-perempuan karena terdesak ekonomi, enggak ada pekerjaan, apalagi Covid-19 lockdown seperti ini. Banyak yang mereka ada yang menjual kehormatannya, wal'iyadzubillah. Larinya kepada perzinahan. Larinya kepada barakallahu fikum, menjual kehormatannya, wal'iyadzubillah. Hanya ingin mendapatkan apa? Dolar, real, rupiah. Allahumma musta'an, berani menjual kehormatannya. Sangat mengerikan dan sangat jauh daripada barakallahu fikum kesucian. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya,
Termasuk apa? Salah satu sebab bencana yang menimpa pada seorang, wa huwa sababun intisyaril amrad al-jinsiyah al-mudmirah li kayanil mustama'. Allahul musta'an. Yang mana perzinahan merupakan sebab tersebarnya penyakit-penyakit baik yang menimpa laki-laki atau perempuan. Penyakit apa? Nah, barakallahu fikum, yang menimpa pada laki-laki dan perempuan. Ayo, na'am. Yang bisa menghancurkan keutuhan masyarakat. Paham ya? Karena ada perzinahan tadi, ada yang terkena penyakit ini atau penyakit itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasharatil fahishatu fi qaumin qad hatta ya'lanu biha illa fasha fihim at-ta'un wal amrad allati lam takun fi aslafihim." Allahul musta'an. Hadisnya ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih. Akhraj Ibnu Majah wa sanaduhu sahih. Artinya apa? Tidaklah tersebar suatu fahisyah, perzinahan maksudnya. Tidaklah tersebar suatu perzinahan pada suatu kaum sampai mereka terang-terangan dengan perzinahan tersebut, melainkan apa? Akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, ini penyakit taun yang mudah, wabah yang bisa mudah sangat cepat untuk apa? Orang tertular. Allah musta'an. Wal amrad, dan akan tersebar penyakit-penyakit yang tidak terjadi di umat-umat sebelum mereka atau yang tidak terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Sebabnya apa? Perzinahan merajalela di mana-mana. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, itu perkara yang perlu kita perhatikan. Jadi perzinahan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu semua sarana, semua fasilitas yang mengarah perzinahan tutup. Semaksimal mungkin. Kalau pengaruhnya karena medsos, tutup medsosnya. Kalau pengaruhnya karena suka keluar barakallahu fiik sendirian tanpa mahram, jarak safar misalkan, kondisikan. Sebabnya karena mungkin dia barakallahu fiik sekolahan umum campur baur laki-laki perempuan, dikondisikan. Karena zaman sekarang ini banyak anak-anak ABG, anak baru gede, sudah hamil di luar nikah. Wal iyadu billah. Padahal sekolah, enggak sembarang sekolah. Paham ya? Nah, Allah musta'an, dengan alasan-alasan yang mereka bikin, yang mereka poles-poles, ternyata apa sebab utamanya zaman sekarang? Medsos. Paham ya? Sekarang banyak di luar sana yang sekarang itu orang bermodal dusta, modal dusta. Paham ya? Banyak sekali di luar sana itu. Buang gini anak masih bujangan, ternyata dah punya istri dua misalkan. Terpengaruh. Ini sekedar selingan bahwasanya perzinahan sekarang itu zaman yang penuh dengan kerusakan yang kita harus waspada terhadapnya. Alhamdulillah, termasuk salah satu benteng adalah talabul ilm. Duduk di majelis ilmu, tenang pikiran. Antum di luar sana, di pasar ribut, jalan raya ribut, ya enggak? Tempat kerja enggak jauh beda. Paham ya? Tapi kalau di majelis ilmu, di salah satu rumah Allah Taala, turun keberkahan, turun ketenangan. Masya Allah. Antum merasakan bagaimana? Di pasar banyak suara. Wah. Buka HP yang corona, ya enggak? Buka satu lagi corona, COVID-19 zona merah. Wah, bingung antum. Di sini zona merah mana? Antum buka apa? Buka mushaf ada zona merah? Buka hadits hitam semua warnanya. Ya enggak? Alhamdulillah. Ini termasuk yang perlu kita syukuri barakallahu fiik, majlisul ilm, duduk di majelis ilmu di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, termasuk solusi yang terbaik untuk apa? Melupakan perkara-perkara yang tidak perlu kita sebenarnya terjun di situ. Paham ya? Perkara politik, perkara lembaga parlemen atau yang semisal itu. Paham ya? Rebutan kursi apa? Kursi apa rebutan kursi? Di luar sana banyak orang rebutan kursi kan? Orang-orang atas itu yang orang kelas-kelas menengah ke atas itu rebutan kursi apa? Kursi jabatan maksudnya ya. Kita enggak perlu barakallahu fi, kursi banyak. Meja maksudnya meja banyak. Paham ya? Kursi tinggal nyari. Paham ya? Allah musta'an. Perlu diperhatikan. Kita tutup yang terakhir. Walidzalika amarul Islam bisaddi jami'in manafidh al-mudiyah ilaih. Oleh karena itu, Islam ini memerintahkan untuk menutup semua jendela-jendela, semua pintu-pintu yang menghantarkan kepada perzinahan. Tutup semuanya. Ingat-ingat ya, kalau zaman sekarang yang paling berbahaya medsos. Medsos enggak akan muncul kalau enggak ada bentuk yang gepeng seperti ini di antaranya. Paham ya?
Nah, barakallahu fik. Karena ini munculnya belakangan. Nah, barakallahu fik, harus hati-hati. Kadang kita misalkan barakallahu fik membuka medsos misalkan, kemudian ada orang enggak dikenal, ya hati-hati. Banyak sekarang modus modal dusta, tertipu 800.000. Ya enggak? Nah, kemudian awalnya kulihatnya masyaallah jujur, ini motornya dicuri. Banyak pencurian-pencurian seperti itu modelnya zaman sekarang. Sebagai pengalaman ya, upayakan seperti itu semua sarana yang mengarah pada kerusakan tutup. Fa amaral muslimin bi ghaddi absarihim. Naam. Dan kemudian juga agama Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Inilah sebab termasuk sebab perzinahan awal mula karena tidak menundukkan pandangan. Coba kalau orang menundukkan pandangan, enggak melihat wanita yang bukan mahramnya, insyaallah aman di situ. Tapi kalau enggak bisa menundukkan pandangan, karena pandangan ini barakallahu fik larinya ke hati nanti. Pandangan larinya ke hati. Awal mula mandang sekali, kemudian 2 kali, 3 kali langsung lari ke hati. Dia enggak mandang tapi di hati masih menancap di situ. Terluka, tergores hatinya. Kalau enggak melihat si fulanah atau alanah, pusing kepalanya. Hindari. Paham ya? Itu awal mulanya pandangan. Jadi pandangan sangat berbahaya sekali. Makanya kalau melihat wanita yang bukan mahramnya, ketika melihat sekali jangan diulangi lagi. Paham ya? Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan ketika melihat sekali itu adalah adalah nikmat katanya. Yang berikutnya beradab katanya. Kita katakan ya kalau sekali kau menyengaja jangan juga. Paham ya? Barakallahu fik, Allahu musta'an. Sekali lama ya sama aja. Allahu musta'an, hindari, kondisikan. Allahumma sallim ini. Karena dalilnya jelas kan untuk masalah menundukkan pandangan ini. Apa dalilnya? Berkata Allah Taala, antum dua-duanya, laki-laki perempuan dia suruh juga. Yang laki-laki dulu. Naam, yang laki-laki wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada segenap kaum mukminin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang perempuan? Naam, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Dan katakanlah juga kepada segenap para wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi perintah menundukkan pandangan bukan hanya laki-laki saja. Perempuan pun juga sama. Enggak boleh matanya jelalatan lihat laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi fokus itu. Paham ya? Naam, ustaznya ngajar alhamdulillah. Istrinya di kamar sendirian. Lagi ngapain? Taklim katanya. Suaminya suruh masak, istrinya malah taklim di kamar ngelihat wajah ustadznya. Allahu musta'an, hati-hati. Fitnah. Ini perlu perhatikan baik-baik. Kelihatan doanya taklim, tapi yang dilihat wajah ustadznya. Lah ustadz kalau disettingin kan ya tahu sendiri. Paham ya? Banyak gaya. Biar Allahu musta'an. Kondisikan. Ini penting. Sebab fitnah karena tidak menundukkan pandangan. Tapi kan ini taklim ustaz. Antum taklim itu butuh apa? Ilmunya atau wajahnya? Ilmunya, enggak perlu lihat wajahnya. Syekhul Islam, kitabnya kita baca, enggak lihat wajah Syekhul Islam. Imam Nawawi, ilmunya kita baca kitabnya, enggak perlu melihat wajahnya Nawawi. Wah, ana enggak srek kalau belajar lihat wajahnya. Lah antum selama ini baca kitab Syekhul Islam lihat wajahnya enggak? Enggak lihat. Ya udah. Ilmunya yang kita butuhkan. Masa sebagai seorang suami enggak cemburu istrinya di dalam kamar malah taklim online ya. Allah musta'an. Melihat wajah ustadznya, darurat mana darurat? Ilmu banyak sekarang, audio tersebar. Enggak perlu lihat wajah yang bukan mahramnya. Yang penting seperti ini. Paham ya? Bukan perkara sepele, sampai terjadi. Ini kisah aja nyata sebagai pengalaman pelajaran kita semuanya, sampai terjadi seorang istri tertarik dengan ustadznya. Gara-gara itu tadi. Taklim lewat video ngelihat. Pengen agar suaminya punya jubah seperti punya ustadznya. Mas, mau beli jubah seperti Ustadz Fulan. Kalau pakai jubah itu ganteng. Suaminya marah, cemburu. Berarti masih hidup, kecemburuannya masih ada. Menunjukkan bahwasanya fitnah sangat besar. Apa? Al-basar. Melihat. Makanya perintah atau menundukkan pandangan laki-laki perempuan sama gitu loh. Paham ya? Yang dibutuhkan ilmunya cukup, enggak perlu mandang wajahnya. Paham ya? Kalau ingin mandang suami, istri mandang suami, suami mandang istri, bebas. Tapi kalau istri mandang laki-laki lain, barakallahu fiik, walaupun lewat video TV berbahaya. Yang dibutuhkan ilmunya bukan gambarnya. Ingat-ingat patokannya.
Kita selesaikan dikit lagi sini. Li'anna nadratal muharramah hiya bidayatut thariq ila zina. Dikarenakan melihat sesuatu yang diharamkan permulaan jalan menuju perzinaan. Orang tertarik itu awal mulanya melihat. Makanya orang-orang yang buta, nah di samping itu ciptaan Allah Taala dan takdirnya, itu mereka lebih selamat dalam hal apa? Melihat. Paham ya? Artinya selamat. Nah, kenapa? Karena lihat nih, permulaan perzinaan jalan mengarah pada zina melihat sesuatu yang diharamkan. Perlu diperhatikan ini ya, apalagi zaman sekarang yang antum tahu sendiri banyak perempuan berpakaian tapi apa? Telanjang. Di mana pakaian telanjang? Pakaiannya tahu sendiri bagaimana. Naam, ketat, kemudian menampakkan sebagian lekuk tubuhnya, fitnah. Nah, barakallahu fiik. Oleh karena itu kalau enggak ada keperluan yang sangat, ya para thalabatul ilm atau yang semisalnya jangan banyak keluar. Paham ya? Memang fitnah sekarang sangat sulit dibendung, tapi kita mengkondisikan. Dengan keimanan, ketakwaan mengkondisikan. Upayakan bisa menundukkan pandangan. Kita lihat sini. Wa amaran nisa bis-satr wal hijab wal 'ifaf hatta yusanul mustama' min radinatil fawahish, masyaallah. Dan juga agama Islam merintahkan para wanita untuk satr, tertutup. Perempuan itu semakin tertutup semakin bagus. Perempuan itu semakin dia itu di dalam rumahnya tidak keluar, tidak keluyuran tanpa keperluan, semakin bagus. Tapi kalau perempuan sudah berani keluar sendirian, jarak safar dia tempuh sendirian, fitnah. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Enggak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Hati-hati. Paham ya? Berbahaya. Nah, sampai-sampai para ulama menyebutkan kenapa kok para wanita dikondisikan upayakan semaksimal mungkin tidak menyopir, tidak pakai motor sendirian. Di antaranya apa? Perempuan itu awal mulanya diciptakan dia itu adalah barakallahu fikum sosok yang pemalu. Pemalu. Tapi kalau sudah sering keluar, rasa malu terkikis. Kan cuma depan aja, naik motor, naik mobil kan depannya jauh sana gitu loh. Paham ya? Rasa malunya berkurang. Makanya ada suami, itulah yang harus menjaga. Jarak safar temani. Ke pasar belanja, ditemani. Kalaupun seandainya istri di rumah, dia yang belanja. Romantis, harmonis, dinamis. Paham ya? Nah, sesuai dengan agama semuanya. Itu bisa dikondisikan. Paham ya? Enggak percaya buktikan. Belanja, catat. Walaupun kadang kita belanja, ada yang lupa enggak masalah. Paham ya? Catat. Ini belikan. Suruh beli bakso, belinya telur. Enggak masalah, laki-laki wajar. Paham ya? Allah musta'an. Tapi yang jelas terkondisikan. Berikutnya, dan juga agama Islam merintahkan para wanita untuk tertutup dan hijab, penting. Di sana ada pendapat, Ustaz. Pendapat siapa? Syekh Albani katanya cadar itu sunnah. Nah, Syekh Albani kita menghormati beliau. Ijtihad para ulama, mereka mendapatkan apa? Pahala ijtihadnya. Kekeliruan tidak bisa kita ikuti. Ketergelinciran para ulama bukan dalil. Paham ya? Jadi yang sahih menutup wajah bercadar adalah wajib. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan juga apa? Istinbat para ulama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara yang itu perkara tersebut tidak akan sempurna kecuali harus melakukan perkara tersebut, perkara tadi wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali harus menempuh sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut wajib. Sekarang menutup pintu fitnah wajib enggak? Wajib. Perempuan tuh pusat kecantikannya di mana? Di siku atau di dahinya atau di mana? Di wajahnya. Paham ya? Nah, pusat kecantikan di wajahnya. Makanya fitnah tidak akan terbendung, tidak akan tertutup, tidak akan sempurna menutup fitnah kecuali menutup wajah. Menutup wajah hukumnya wajib. Paham ya? Ini kan sunnah. Ustaz Syekh Albani mengatakan sunnah. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ketergelinciran para ulama, kekeliruan dan ijtihad bukan hujjah, bukan dalil bahwasanya diperbolehkan perbuatan tersebut. Lah kalau nanti antum hujahnya ke situ, isbal haram. Raja Salman aja datang ke Indonesia isbal kok. Larinya Raja Salman. Allah musta'an. Antum di mana? Antum di Indonesia, Raja Salman Saudi. Maksudnya dalil kok bukan dalil. Raja Salman aja negara Saudi, negara tauhid. Masal tuh ke Indonesia isbal juga kok katanya. Ngayal dia. Allah musta'an. Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan lari ke sana kemari. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwan fi din azza nazakumullah, dikit lagi sambungannya di sini. Jadi hukumnya wajib ya, menutup apa? Nah, barakallahu fiikum berhijab, menutup semua. Nah, barakallahu fiikum anggota tubuhnya terutama wajah itu paling penting. Bila sempurna lagi dia burdah, tutup matanya. Paham ya? Nah, dengan penutup yang masih dia bisa melihat
bagian luar. Ini sekedar apa? Sekedar menjelaskan karena dalilnya sangat jelas sekali hadis. Surat Al-Ahzab ayat 59. Antum baca sendiri nanti ya. Dah hafal alhamdulillah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Orang enggak diganggu kalau menutup apa? Nah, barakallahu fikum seluruh badannya para wanita, terutama area wajah. Orang terfitnah karena wajahnya, bukan karena sikunya. Ya enggak? Bukan karena tangannya, wajah. Nah, barakallahu fikum perlu dikondisikan, perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Hatta yusal mustama' sampai masyarakat bisa terjaga min radinatul fawahish dari kejahatan atau kejelekan atau kerendahan perbuatan zina. Wabil muqabil amara biz zawat al mubakkir wa hasa alaihi wa raghiba fihi wa wa'ada bil ajr wal masubah. Penting ini dan termasuk yang perlu diperhatikan juga kata beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, agama Islam memerintahkan untuk menikah segera kalau sudah saatnya. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai segera para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah segera menikah. Tujuannya apa? Dua. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih bisa menundukkan pandangan, lebih bisa menjaga kemaluannya. Paham ya? Naam. Jadi enggak ada istilahnya kriminal ini, masa nikah akhwatnya baru usia 13 tahun, baru usia 14 tahun ini kriminal ini, termasuk tindakan kriminalitas katanya. Kita katakan enggak, secara syariat enggak ada. Rasulullah SAW ketika menikahi Aisyah Ummul Mukminin berapa tahun usianya waktu itu? 6 tahun. Di usia 6 tahun Rasulullah menikahinya. Dukhulnya ketika usia 9 tahun, masih muda, belia. Menunjukkan enggak ada istilahnya harus 18 tahun ke atas. Itu enggak ada secara syariat Islam maksudnya. Kita lihat sini. Dan juga memberikan dorongan, anjuran, motivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, dan diberikan apa? Balas, diberikan apa? Janji dengan pahala yang besar. Wa dzalika kaitan syal usrah karimah afifah muahhalah litakuna muhadin tarbiyat nam tarbawiyah najihah litiflil yaum wa rajul ghad. Artinya apa? Artinya tujuannya kenapa kok disuruh segera kalau sudah saatnya? Agar menumbuhkan keluarga yang mulia, keluarga yang menjaga kehormatan, keluarga yang terbentuk, dan agar bisa mendidik, melahirkan didikan yang berhasil. Untuk apa? Untuk anaknya pada hari ini dan nanti menjadi seorang laki-laki di hari esok. Paham ya? Itu penting. Barakallahu fiik. Termasuk di antaranya apa? Barakallahu fiikum hafizakumullah, adanya majelis ilmu. Anak-anak kita sudah saatnya, misalkan masih kecil tapi sudah saatnya untuk dikasih pelajaran, kasih pelajaran. Karena apa? Karena barakallahu fikum, pendidikan anak usia dini itu pengaruhnya sangat besar. Jangan didik anaknya kita sudah besar. Kalau sudah besar itu terlambat, nanti ngayal anaknya. Orang tuanya dilawan, dibantah, debat sama anaknya. Namanya karena apa? Karena mendidiknya sudah terlalu barakallahu fikum terlambat tadi itu. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.